Oke, artinya sekarang memang organisasi yang bergerak di bidang data itulah justru yang lagi maju gitu ya Pak? Jadi semuanya bersumber dengan sama, yaitu data. Pak Irfan, saya penasaran nih, apakah data science itu sesuatu yang berbeda dengan AI atau itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan? Jadi data science sesuai definisinya data dan science menggunakan teknik saintifik dalam mengolah data. Zaman dulu orang punya data ditaruh di mungkin Microsoft Excel, ditaruh di mungkin tool-tools yang lain dan harus dianalisis satu persatu. Zaman sekarang data sangat besar sekali. Oleh karena itulah ada pembelajaran yang bernama big data, di mana datanya sangat besar. Kalau ditaruh di Excel ataupun Google Sheet tidak cukup, mungkin Excelnya dulu yang crash dan error duluan. Bagaimana kita bisa mengolah ini? Harus menggunakan teknik-teknik saintifik. Data yang digunakan dengan teknik saintifik ini bisa melakukan banyak hal. Artificial intelligence adalah satu aplikasi yang dipelajari dalam pembelajaran data science. Jadi data science belajar banyak hal, termasuk artificial intelligence dan machine learning dan lain-lain. Oke, berarti artinya data science itu sesuatu induknya, kita bisa Benar bilang sekali. itu artificial intelligence ada di bawah itu, gitu. Iya. Nah, ini ada yang menarik juga nih Pak Irfan ya. Beberapa minggu lalu memang saya sempat juga mengisi pelatihan untuk para jurnalis bagaimana supaya mereka itu lebih melek terhadap yang namanya ChatGPT. Oh. Dan itu memang luar biasa. Kita bukan hanya ngomong seperti apa ya, kayak kalau kita cari di Google gitu ya, itu masih umum gitu kan. Kadang-kadang kita misalnya kita bilang sakit batuk sudah 5 hari, nanti Google kan bisa tiba-tiba bilangnya itu kanker paru gitu kan. Suka kan, Saya takut sekali. itu suka yang lebay-lebay gitu kan, bisul nanti diartikannya apa. Nah, saya coba ChatGPT, bener-bener dia personal sekali, memang menjawab apa yang kita mau, apa yang betul-betul kita cari gitu. Nah, bagaimana Pak Irfan sebagai seorang VP Data Scientist gitu ya melihat ChatGPT ini? Apakah ini akan menjadikan kita itu orang yang lebih inovatif atau justru bikin kita itu jadi kaum yang lebih mager gitu? Karena dengan kita ChatGPT berikan saya tadi resep rendang, dia bisa kasih gitu. Nah, bagaimana Pak Irfan memandang ChatGPT ini Pak? Kan ini sesuatu yang luar biasa ini. Oke, jadi ChatGPT powered by the GPT Generative Pre-trained Transformer. Transformer itu satu model, tapi saya tidak akan menuju ke arah teknikalnya. Itu bukan model yang baru. Jadi sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya saja memang akhir November tahun 2022 itu ChatGPT yang dipower by GPT 3.5 itu memang diberikan aksesnya kepada publik. Dan memang benar dalam waktu beberapa bulan, seminggu pertama mendapatkan user lebih dari 1 juta pengguna. Wow. User itu tercepat dalam sepanjang sejarah apapun. Jadi cepat sekali 1 minggu, dan kemudian dalam waktu 1-2 bulan satu dunia sudah tahu semua, dan orang-orang yang tidak mengerti teknologi pun mulai menggunakan hal ini. Baru 1-2 minggu yang lalu muncul GPT 4.0. Sudah ada yang lebih baru lagi, dan artinya apa? Kami para expert di bidang AI, dan juga kita sebutnya LLM, Large Language Model. Ini sudah familiar dengan barang-barang seperti ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kita tahu ada kelebihan dan kekurangannya. Cuma yang menarik adalah yang kita tidak sangka, ternyata virality-nya itu sengebum ini. Iya. Jadi kita melihat bahwa ternyata appetite dari teman-teman untuk menggunakan, mengkonsumsi produk seperti ini itu ternyata sangat diminati. Jadi hal-hal ini tuh yang membuktikan bahwa manusia kedepannya, saya yakin dan percaya, tidak akan lepas dari artificial intelligence dan akan hidup semakin intim, semakin dekat dengan ini. Dan ini dibuktikan dari ChatGPT hanya komunikasi chatting yang berbalas dari kita kepada mesin. Masih ada banyak aplikasi AI. Ada juga misalnya generative image, kita mengetikkan sesuatu langsung dibuatin gambarnya langsung dengan gambar apapun. Ada juga namanya make a video, kita mengetikkan sesuatu dibuatin videonya, itu yang membuat Meta. Kalau gambar tadi ada banyak lagi, namanya DALL-E, Midjourney, Blue Willow, dan lain-lain. Jadi teknologi ini akan menjadi banyak sekali dan terus berkembang. Dan nanti ChatGPT GPT 4.0 itu bisa diberikan input tulisan dan gambar untuk bisa melakukan hal tertentu. Jadi ini menurut saya akan semakin populer ke depannya dan tidak akan berhenti. Dan ini sejak manusia dimanjakan dengan teknologi seperti ini,
saya rasa kita akan jauh lebih nyaman, lebih produktif untuk melakukan banyak hal dan meningkatkan taraf hidup kualitas manusia secara umum. Oke, Pak, ini sangat menarik ya. Tadi kita bahas data science, artificial intelligence, sampai dengan ChatGPT. Tapi Pak, apakah kehadiran teknologi yang sebegitu canggihnya ini mengancam beberapa profesi gitu ya? Karena kalau misalnya ChatGPT itu kan kayak para jurnalis, saya waktu itu kasih pelatihan bagaimana membuat berita. ChatGPT itu bisa membuat berita itu. Nah, apakah nanti ke depannya misalnya profesi-profesi wartawan online sudah tidak dibutuhkan karena digantikan teknologi? Apakah teknologi ini menjadi ancaman dari kacamata data scientist atau justru tidak? Ini tetap harus kita bergandengan gitu. Saya selalu percaya bahwa AI adalah tools. Tools untuk apa? Untuk membuat usernya, manusia, lebih produktif. Mari kita flashback dulu terhadap semua teknologi. Zaman dulu, sebelum adanya mobil, orang menggunakan kereta dan kuda. Kemudian menggunakan mungkin batu bara dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah benar ada profesi yang mungkin pelan-pelan dikurangi? Ada. Orang masinis dengan kuda itu namanya apa? Jadi itu tidak perlu lagi. Tetapi ingat, orang yang masinis dengan kuda ini digantikan oleh driver atau pengemudi dengan mobil. Artinya apa? Semua teknologi yang dibuat itu pasti akan adanya perubahan terhadap gaya hidup manusia. Zaman dulu sebelum adanya komputer, ada pekerjaan yang namanya typist atau juru ketik. Betul. Sejak adanya komputer, semua orang belajar untuk mengetik dan pekerjaan sebagai typist tidak ada lagi. Tetapi ini bukan hal negatif karena sekarang pekerjaan-pekerjaan menjadi muncul. Ada graphic designer dan lain-lain yang dulunya sebelum adanya komputer lebih jarang adanya. Jadi dengan adanya AI ini, apakah ada pekerjaan yang pelan-pelan akan mulai berkurang? Saya rasa ada, tetapi akan ada ribuan pekerjaan baru seperti driver baru ada setelah adanya mobil. Seperti graphic designer dan lain-lain akan ada setelah adanya komputer dan Adobe Photoshop. Nanti akan ada ribuan pekerjaan baru yang lebih excited, yang lebih seru, yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dirasa sudah sudah ada beda dengan masanya. Menurut saya itu hal yang normal sekali dan bagaimana kita manusia itu bisa terus berkembang. Dan biasanya pekerjaan yang tadi misalnya juru ketik dan lain-lain itu adalah pekerjaan yang mungkin dirasa terlalu repetitif atau monoton, dan itu biasanya hanya digantikan oleh mesin. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill, membutuhkan kreativitas, membutuhkan knowledge, itu kemungkinan besar akan susah digantikan karena bagaimanapun juga manusia selalu bisa beradaptasi untuk memberikan hal yang terbaik dan berbeda dari waktu ke waktu ke waktu. Oke, dari kacamata Pak Irfan nih ya, menerawang gitu ya data scientist ini. Lalu kalau tadi Pak Irfan meyakinkan gitu ya para Beamers, para kita semua, tidak artinya memang ada pekerjaan yang digantikan dengan adanya teknologi, tapi banyak ribuan pekerjaan baru yang lebih seru gitu. Kira-kira Pak, pekerjaan apa sih yang akan nanti dapat bergandengan bersama gitu ya dengan data science, artificial intelligence dan sebagainya. Kira-kira apa sih kalau menurut penerawangan Pak Irfan nih? Oke, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menekankan daripada kita menggunakan kata digantikan lebih ke arah kayak pekerjaan-pekerjaan yang biasanya monoton dan mungkin cukup membosankan, itu yang akan kita berikan ke mesin. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih seru, excited, yang bisa kita gali lebih dalam lagi, yang akan terus flourish dan lebih banyak lagi. Dan untuk menjawab pertanyaan Bu Ros tadinya, sekarang udah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Data scientist tentu saja ini role yang sekarang menjadi sangat seksi. Harvard Business Review beberapa tahun yang lalu mengatakan data science adalah pekerjaan paling seksi di abad ke-21. Abad ke-21 itu kapan? Ya sekarang ini. Kemudian ada machine learning engineer. Kemudian ada AI scientist. Kemudian ada AI engineer. Kemudian ada computer vision scientist, NLP spesialis. Jadi ada banyak role yang berbeda ini, dan ini akan menjadi semakin populer ke depannya. Jadi dan ini masih hanya terbatas di bagian ini, masih ada yang lain-lain lagi itu, dan itu profesi-profesi yang sekarang sangat diminati di banyak perusahaan-perusahaan besar teknologi di dunia yang saya tahu. Oke,